Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita semua bisa nyampe di alam musyahadah itu? Jadi untuk tanda-tandanya itu gimana? Apa ada kaitannya dengan yang tadi sudah dijabarkan yang seperti tadi? Oke, ini kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tanda-tanda kalau sudah dimusyahadah, salah satunya benar apa yang dijabarkan tentang ahli suhud karakter itu tadi. Secara spesifik ada 3. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam benak hati beliau-beliau atau dalam iman beliau-beliau itu, apa yang muncul baik dari dirinya maupun orang lain, apapun itu, dia tidak pernah punya iman dari dirinya atau dari makhluk yang lain. Munculnya semua apa yang ada pada dirinya ataupun pada makhluk lain, dia tidak beriman dari dirinya ataupun orang lain. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang kedua, dalam dirinya itu jelas yang muncul iman atau rasa 100% yang sebagai fa'ilnya, pelakunya urip. Itulah Allah Subhanahu. Yang terakhir, oleh karena hatinya condong terhadap Allah dalam konteks iman itu dari segala hal apapun, aspek apapun, maka mesti hatinya selalu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa, diibaratkan jiwa, disindirkan Allah, nafsu, nun vaksin, nafas, jiwa, padahal itu maksudnya ruh. Wahai jiwa yang damai, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kau bisanya damai, bisanya anteng, jiwa yang damai karena dia mau dan bisa kembali pada Allah, pada Tuhannya. Olehnya kembali radiyatan mardiyah, tidak ada niatan tujuan damai, tujuan biar diganjar, biar dimasukkan surga, dijauhkan neraka, dijauhkan balak, didekatkan nikmat. Enggak. Radiyatan mardiyah itu adalah ridho dan diridhai. Ingat di hikam Ibnu Athaillah itu membahas tentang al-ubad, ahli ibadah. Ada macam 3 ahli ibadah di situ. Al-ubad, ahli ibadah, olehnya ketika melakukan itu ingin disawak orang. Tak ngaji rek, terus tak maca Quran rek, goyai tak pipi rek, orang lain cai eksis rek, pengikutku cai akeh rek, penggemarku cai akeh rek. Iku ingin disawak orang sebab punya maksud dan tujuan supaya orang lain memuliakan dirinya. Ini kalau dibiarkan pasti dalam hati merasa mulia dirinya. Ini fakta. Dan kenyataan di lapangan ketika ahli hijab itu ada yang mengalami seperti ini proses. Pertama. Kedua, sudah lepas tidak karena disawak orang. Apa? Ada tendensi pada Allah tentang pahala dan syurga. Dijauhkan balak, didekatkan nikmat, dijauhkan neraka, didekatkan syurga. Jadi dia olehnya melakukan itu ada tendensi seperti itu. Bagaimana? Allah katakan, kilahuma, keduanya itu dicaci Allah.
Al-ubat yang terakhir inilah yang setiap saat dan waktu ketika saat melakukan hukum syariat kita disindir tentang niat. Ditutup lillahi ta'ala. Cuman gak paham apa lillahi ta'ala itu. Maksud karena Allah ini di mana gak paham. Padahal kalau dijelaskan di dalam hukum hakikat akhlak ilahiyah, lillahi karena Allah itu jatuhnya di dzikir sirul asrar. Di pos pertama. Dalam Rasulullah mengatakan inilah ihsan. Antabudallah. Ketika kau mendengar Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan. Fa'ilam takut taro, apabila kau tidak bisa melihat, maka seakan-akan kau dilihat. Artinya apa? Ada rasa iman. Kau itu selalu dilihat Allah. Bentuknya, lillahi ta'ala itu, karena Allah itu, Anda itu bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Rosoning ati iku ngomong. Rosoning ati itu bangun. Iman di hati itu bangun. Ngimani hanya karena hidup itulah sehingga kami diperjalankan rukuk, sujud. Terus keadaan surga ini sudah ada. Inilah yang kata Syekh Ibnu Athaillah, satu amal ibadah yang disertai dengan zuhud rohaniah makrifat pada Allah, maka walaupun sedikit jangan kau anggap sedikit, walaupun kayaknya pandangan syariat ringan jangan kau anggap ringan. Ini timbangannya berat sekali. Ibnu Mas'ud dalam hadisnya mengatakan 2 rakaat sholat disertai zuhud rohaniah makrifat pada Allah itu lebih baik daripada Anda umur selama-lamanya sholat tanpa lainnya tapi tidak disertai dengan zuhud. Masih baik 2 rakaat. Cuma jangan wis rakaat ae wis mari meninggal ya gak gitu maksudnya, paham nggih? Itu lho Pak, iku cuma perbandingan. Berarti sholat kita yang disyariat tanpa ada hakikatnya itu tidak ada mutu nilai di mata Allah. Gitu loh maksudnya. Di mata manusia Pak sadurunge ada wis teko sampai ada dhewe sadurunge jamaah budal dikomati dhewe mergae gak ono sing ngomati. Terus meneng ngono imame yang gak ono diimami dhewe. Dadi ambek corong. Ya Allah. Nggih. Apa tadi pertanyaannya Mbak Nadia? Beat. Wis, apa sih pengertian beat di hakikat ma'rifat, bukan di thariqah. Kalau di thariqah jenengan sudah paham, dijanji, ditalqin dan lain sebagainya, dan tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam tata tertib thariqah masing-masing. Di Indonesia itu ada jatman Pak ya. Jadi ada pengurus pusat, pengurus daerah yang menganulir mana thariqah yang tidak mutabaroh. Apa mutabaroh itu? Sanadnya sama pada Rasul. Jadi ada jatman di Indonesia itu yang diketuai oleh Abah Lutfi Pekalongan ya. Di situ bahkan nasional bahkan internasional. Itu untuk mendeteksi mana thariqah yang tidak mutabaroh. Gitu. Jadi tidak disahkan. Kalau yang mutabaroh itu disahkan. Saya tidak bicara di ranah thariqah. Saya bicara di ranah hakikat tentang baiat. Gini. Baiat secara hakikat itu adalah menyambungkan. Yang berhak menyambungkan hanyalah Allah. Manusia siapapun tidak akan putus. Yang menyambung itu Allah. Sebab talinya ruh kita terhadap Allah semenjak kita akil balik telah diputus oleh nafsu olehnya mutus itu kita dilewatkan kesenangan ini putus syahwat. Akhirnya ruhani selalu lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai kalau yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah. Kita ditarik oleh nafsu supaya ingat itu, ingat ini dan sebagainya. Itu fakta dan kenyataan yang terjadi. Bahkan sampai Allah mengingatkan dalam surat Asr
Wal asri, demi masa. Allah bersumpah atas nama masa. Jadi bukan main-main tuh. Allah bersumpah atas masa. Masa itu waktu tadi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya banyak manusia iku lafi khusrin, dalam kerugian besar. Mengapa dikatakan kerugian besar? Karena masa demi masa, waktu per waktu, hati selalu lalai pada Allah, karena talinya itu putus. Illa, kecuali, ayatnya kan diteruskan, jangan mandek. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Kita beriman percaya itu atas dasar khobar. Percaya kamu kandani di pasar wajak mantan kecelakaan. Atas dasar kabar itu loh muncul iman. Bisanya iman karena yang memberikan kabar tidak pernah bohong. Mesti jenengan percaya. Aman. Tak cukup amanu. Siapa yang menggerakkan Anda itu? Allah. Hidup itu percaya atas dasar kabar ilmu yang diberikan itu. Dulu Pak, nggak ada pengajaran ini. Disembunyikan. Bagaimana kita sebagai umat menengah ke bawah bisa muncul iman yang benar? Wong kabar tidak diberi. Ketika diberikan muncul iman. Iya. Dengan kita angan-angan kalau tidak ada Allah di situ, nggak mungkin kita bisa bergerak, nggak mungkin kita bisa makan, nggak mungkin kita bisa dengar, melihat, berkata, jantung berdenyut, dapat bisa keluar jika tidak ada itu. Muncul iman. Jangan cukup hanya itu. Wa amilus sholihah, buktikan imanmu itu. Aduh, nang moro, kau harus ke pasar wajak, lihat. Dilihat tahu, oh iya ada kecelakaan. Wis, iman kalau sudah di situ nggak bisa ditipu, Pak. Dengan kalau sudah wa amilus sholihah, iman Anda buktikan hakul iman, makrifat Allah, nggak bisa ketipu. Iblis akan menipu Anda, nafsu akan menipu Anda untuk beriman selain Allah. Didatangkanlah belimbing tadi. Oh bukan, dia tetap Allah. Akhirnya guyon-guyon, Pak. Guyon-guyon, iki kita posong ndadekno rusake imane orang yang tidak paham. Siapa sing ngadan? Allah. Sing komat Allah. Sing imami Allah. Wes sing gak paham, Pak, mau munyer-munyer. Sing gak paham. Makanya hal itu nggak perlu untuk dikeluarkan, ya perlu untuk ditegaskan, diurai biar gak bingung orang itu. Lah terus lewat mana talinya ruh ini Allah nyambungkan? Aku dan tiga kata. Kembali lagi terhadap persaksian. Hakikatnya syahadat kita gelar, fungsinya hakikatnya syahadat kita gelar supaya bisa sampai pada syahadat tunggal. Tadi syahadat ini ya, antara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kita bersaksi hanya Allah itu. Dikatakan bersaksi syahadatnya benar kalau tahu dengan siapa yang kita saksikan. Nek dulu-dulu kita ya hanya nama Allah, lagi tidak. Sekarang sudah tidak. Harus tahu siapa Allah itu. Yang Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini enggak jauh darimu, lebih dekat dari urat. Temui aku. Ya hidup ini kalau boleh saya katakan, wis mentok aku ngomong ini. Nerjang. Iman yang dilarang pada saat itu. Ngomong urip iku Allah. Lah, gelut Pak. Gelut omongan ini. Dulu, sekarang zamannya sudah digelar. Siapa Allah itu? Surat Al-Fatihah ayat 1 itu adalah nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama. Wis, Allah itu berarti nama. Terus yang memiliki nama mana? Al-Isra ayat 1. Sudah sering saya katakan. Subhanalladzi alladzi asra bi 'abdi. Subhana, maha suci. Allahnya tidak ada nama. Kita membahas yang memiliki nama. Allah. Bentuk sifat alladzi, hidup. Bahasa internasional. Zat. Bahasa ini membaca urip. Bahasa orang yang lebih berilmu, energi. Nah, energi.
bukan LPG loh Bu ya, energi. Tapi kok ya iso uga apa jenis LPG? Sebab LPG adalah sumber kehidupan. Lah, sego matang ya teko LPG. Iku lho. Nekakno gede. Double wedang ngene nek gak digodhog ya melembung iki sampean. Weteng sampean melembung. Ayo, banyu jeding adem-adem sampean kasih gula kopi udah gak bisa digodhog piye rasane. Ya coba dhewe, aku mau. Setelah kita tahu bahwasannya yang memiliki nama Allah itu adalah hidup. Hidup yang mana? Ini dikembangkan. Quran selalu jawab. Di manakah hidup itu? Apakah hidup itu? Kalau kita kembali pada aqaid seket, sifat ma'ani, itu adalah hayat. Hayat adalah sifat. Sifat wajibnya Allah. Apakah hidup sifat itu wujudnya Allah? Bukan. Di dalam hidup itu yang laisa kami selisaiun. Syaratnya Anda akan tahu sama halnya dengan di depanku ada meja, di bawah meja ada kolongan dan sebagainya. Ketika meja saya ambil, dibuang, difanakan. Mana aran meja? Mana aran kolongan? Ya ini dulu. Jadi saya kurang cedoh hambat. Dulu nggak berani para masa yang ngeten iki, sebab taruhannya di entek nomuri. Umurmu kok entek, wani betul. Dilongi umur. Lu ketepaan nih kanggo aku. Enak malah nek cepet. Gak kelayapan tutup wajah. Turu angler cari Rasulullah koyok kemanten. Saya quluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin. Bagi roh ahli suhud jenengan-jenengan itu tidak ditaruh nang barzah. Alami alam lahut, alam campur dengan para kekasih. Yo padang. Ya semacam-macam Pak wis gak mengenal gak enak alam bahasa dan ya udah ahli hijab kan di situ. Yo ono pitakon marobuka, yo gak iso jawab marobuka tadi nepat. Makanya mengapa hadis Rasulullah memberikan isyarat bagi hamba yang ditanya ketika ditanya malaikat mungkar nakir tentang marobuka dan seterusnya bisa jawab tidurnya seperti kemanten. Makanya Wak Mudin selalu bocor jawab. Asline iku kanggo taziin, kanggo jenengan sing takziah, ora kanggo sing wis mati. Intine wis ndang bali yo Sri nang omahmu. Bali yo jenengan nang Allah wa ta'ala. Marebuka sapa pangeranmu jawaban ojo gemeter, ojo gemeter. Jawaban kanthi cethok Allahu Rabbi, Allah pangeranku. Lah ngoten nggih. Iku asline muruki sing teko. Hakikat lho ya, bukan syariat. Nek syariat ngurui si fulan iki mah. Ketong ya? Jadi Bapak, alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan kholwat ikut bai'at dulu. Lebih baiknya. Tapi bukan berarti jenengan sudah paham tentang dzikir sirul asrar, ya tak? Hakikat syahadat, terus nggak boleh langsung sampai melakukan kholwat dzikir. Silahkan. Bai'at itu tadi secara simbolis. Intinya laku wasiro sebelum laku kui paham apa sing kok lakoni ilmu nih. Ya dengan sudah belajar di YouTube, paham ilmu. Misalnya, kepenak iki kepenak. Tadi sudah saya katakan, sing bai'at iku Allah. Langsung mawon dari bai'at yang YouTube di channel Ponpes Jaya Baru. Sebab sak temene sing bai'at jenengan iku Allah. Lho kira-kira nek gak Allah YouTube iso muni ya? Hah? Terus di dalam diri saya gak Allah bisa tak? Mursyid, mohon maaf secara hakikat kalau masih merasa dirinya makhluk yang membai'at, mohon maaf. Jungkung, suluk, sampak. Udelmu medodong. Gak akan bisa sampai musuh. Cita, makhluk itu punya wenang. Gak punya. La haula wala quwata illa billah. Sekalipun tingkatan kita mursyid, ya. Kalau di dalam hati kita masih merasa kita yang mohon maaf, yang membaiat, kita yang menolong, mohon maaf. Kemursidan di mata Allah perlu dipertanyakan.
berarti ma'rifatnya belum masuk. Apa mungkin orang buta pada Allah bisa menuntun orang buta? Halo, logikanya saya buta, mata saya dohir, si A buta, son aku ternang anu ya nang wajah ya, ayo ternang ro dalane wis roh wis nganut. Si ayo nganut, masalah karo nek aku buta. Tak tuntun, Mbak, ayo mlaku, nganut aku lho. Iya, nganut. Tutup wajah mboten. Mesti kecemplung kali saya. Walaupun pakai sepeda, pakai mobil, kecemplung kali. Kita, Pak, mohon maaf. Jangan enak-enak merasa jadi mursyid sehingga merasa berjasa bisa mengangkat derajat. Mohon maaf, ketipu kita dengan nafsu di dalam diri kita. Estu dari jalur manapun tidak bisa, Pak. Kita orang buta terhadap Allah akan menuntun orang yang buta pada Allah. Mestinya disebut mursyid itu, beliau itu sudah sampai puncak makrifatullah. Kadang-kadang kita ambil nubuat itu mursyid, bapak sedo turun nang anak. Mohon maaf, itu sekali lagi saya nggak ada maksud lainnya. Saya cuma kasih nasihat. Jangan kau merasa jadi mursyid kalau kau belum sampai makrifat Allah. Sekalipun duriah, sekalipun itu adalah nasab, kalau ruhaniyah kita belum makrifat Allah, itu saya cuma menasihati aja. Karena sesungguhnya nafsu lebih jahat, lebih alim, lebih luar biasa ketimbang kita. Ingat sejarah Nabi Mbah Buyut kita Adam, kurang alim ya apa, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mohon maaf, itu aja masih bisa dibius, dibujuk rayu oleh Azazil atau iblis, apalagi kita. Nafsu itu bisa masuk lewat alim, lewat rasa mulia, rasa punya, rasa suki, rasa pintar, rasa bagus dan sebagainya. Oleh sebab itu bertaubatlah, lekas bertaubat dari semua apa yang telah kita lakukan, yang katanya kalau tidak lewat saya kau tidak akan sampai pada Allah. Bertobatlah, sekali lagi bertobatlah. Kalau ruhaniyah kita betul-betul belum mencapai makrifat pada Allah. Makanya kita buka ciri-cirinya tadi. Kalau menurut surat Yunus ayat 62 hanya dua, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak menyentuh kerana roh sadurunge kedadenda. Ingat sejarah Kyai Barseso, wah saktinya luar biasa. Sembayang dukur awang-awang biasa, melaku dukur banyu biasa. Luwih alim ya ribuan Pak santrinya Pak. Tapi mengapa hikayat menceritakan dia su'ul khotimah, tertipu oleh iblis, akhirnya menyekutukan. Gara-gara iblis itu sholat dukur godong. Dukur godong. Kok sakti men ya? Ada yang menyerupai saya. Ini cerita mawon Pak ya, cerita. Ringkes kata perkenalan, terus pengen luwih sakti. Kyai Barseso. Dia harus menganggap syaratnya satu, menganggap saya sebagai gurunya, kata iblis. Kedua, harus dia itu menyekutukan Allah. Perangan Pak, menyekutukan Allah. Artinya tidak boleh beriman terhadap Allah, hanya kudu beriman selain wis gak apa-apa kamu iman nang Allah, tapi kudu iman juga selain itu tadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, iku keterangan itu. Terus kedua, awakmu isok sakti koyo aku koyo iki, ya tinggalin pikir. Oh begitu, akhirnya kena rayuan, terjadi. Masya Allah, kita ngalimo ya Allah Pak, si luwih ngalim iblis.
Justru dengan kealiman yang ada pada diri kita, satu ilmu apapun, itu akhirnya dibikin nafsu atau iblis sebagai bisikan terhadap kita, diomong kebenaran. Akhirnya kita jatuh merasa jadi orang alim. Kalau sudah merasa jadi orang alim, jenengan kali kula mesti hanya satu, ingin dihormati. Cara tamu ya kudu sing jenis Pak. Toko sualan cekak. Lugu dengkul bisa. Kate sing monyor-monyor. Karo. Tak tutupi goblok tapi ono AC nih bolong. Boleh kalau teringat waktu ngawas di Selasa itu nggih. Berapa? 16 ya. Ke Lampung Timur. Saya dari Surabaya transit di Jakarta. Delalak Gusti Allah kayak rezeki kali itu. Kursinya pesawat itu 3 Pak, sebelah kanan, saya sebelah kanan. Kok yang delalah nomor saya itu di pinggir jendela. Terus pinggir saya kiri kosong. Terus jadwal anak ini ada di sebelah pinggir ini. Mohon maaf Pak, menurut hitungan kula lho, manusiawi nggih, manusiawi. Ono bijine toh. Nek menurut kula nggih, cahe nggih. Ya. Wis, nek menurut kula sinten mawon mboten nolak lho, ngoten lho. Miturut kula pandangan manusia, tapi kadang-kadang pandangan jenengan, oh seleraku luwih tinggi Gus, gak bener. Ya bisa jadi logika nggih, logika. Lho, ngoten niku piye, Pak? Allah menaruh sifat jamalnya terhadap dirinya. Kalau boleh saya katakan, Allah langsung ngecuti saya. Kira-kira liab luakum, datangnya itu aksanu amalah atau tidak. Saya melihat jamalnya Allah apa jamalnya makhluk. Kula sih ilmu hakikat tak terapno gitu. Walaupun nonton itu kok HP-nya itu. Nah, rotok mantul titik Pak ya. Jadi gak langsung terang-terangan ini sawangannya Pak. Sawangannya ya. Ya lewat kocok ah ya apa gak nemen-nemen ngaten lho. Ya udah. Ya apa maneh? Allah menghadapkan ujian seperti itu. Ya tergantung kita. Bagaimana memanfaatkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita jatuh pada makhluk atau jatuh pada Allah. Itu tergantung kita masing-masing. Ukurannya itu kembali kepada keistiqomahan zikir kita masing-masing. Nggih, mboten sempat tanya-tanya nomor HP lupa. Boten esung boten. Beliau dari Surabaya ke Jakarta. Saya dari Surabaya ke Lampung cuma transit dulu di Jakarta. Pesawat Pelita. Pelita. Kok ya masih dimang Pelita. Kok ya pas Gus ya. Habis itu dari Jakarta ke Lampung kami ditumpahkan pesawat Lion apa piye? Lion ya, Lion. Lah pulangnya itu Garuda. Saya kan mencari Pak, mencari waktu yang paling cepat. Kok umpama ngajinya kan malam Rebu, kok umpama malam Rebu habis ngaji ada pesawat langsung pulang. Aku lebih suka seperti itu daripada saya nginap di rumah orang. Ya rapenak. Ternyata tidak ada. Kita nunggu pagi, pas ketepatan di situ paling cepat itu jam 8 itu Garuda, pas Garuda. Transit, nggak ada yang langsung Pak. Belum nggih kelemahan awak kula niku nek pesawat niku ketika turun atau naik niki mriki koyo diudek. Rasanya keratak. Buat tawar, tapi kalau sudah naik enteng lisan. Nek ndukur ya Allah ngene iki ceblek lah enak sih ngene. Apa? Malaikat itu rombongan, ya rombongan. Iya rombongan. Kan berarti dia rombongan Pak ya. Jadi lebih baik baiat sebelum kita melakukan khalwat. Tapi bukan berarti tidak sah kita sebelum baiat terus langsung lakukan khalwat. Enggak apa-apa dengan catatan sudah paham tentang masalah zikir sirrul asrar. Ya. Terus terutama tentang 9 bab yang sudah kurangkum dalam dasar tauhid saat Ramadan diwingi.